Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, diucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 21 Juli 2024 dengan tema Menjadi Tempat Kediaman Allah. Mari kita mengawali ibadah, kita menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait pertama. Hai mari sembah yang maha besar. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tatanya megah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Segenap jemaat yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita memasuki firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankanlah pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Urapilah hati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segenap jemaat yang terkasih, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 6, ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Markus 6 ayat 30 sampai 34, demikian pembacaannya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga
makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dilanjutkan ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Segenap jemaat yang terkasih, mengetahui dan memahami identitas diri sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana dan ke arah mana kehidupan akan bergerak. Namun, saat ini kebutuhan dan keinginan seringkali membuat seseorang melupakan identitas dirinya demi mencapai tujuan semua yang penting. Keinginan saya bagaimana tercapai, supaya saya nyaman, kebutuhan saya tercukupi, bagaimana cara saya mendapatkannya, tidak penting dan tidak menjadi persoalan, walaupun harus menggunakan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Identitas kita sebagai pengikut Kristus menjadi semakin samar, lalu menjadi tak ada bedanya dengan kehidupan orang-orang yang bukan pengikut Kristus. Hidup baru yang sesuai dengan sabda Tuhan semakin diabaikan dengan alasan untung rugi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kesadaran tentang identitas sebagai pengikut Kristus, sebagai tempat kediaman Allah yang membawa damai sejahtera, seharusnya mari ditingkatkan dan dihidupi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua perikop dalam bacaan Injil pada saat ini mengisahkan tentang banyaknya orang yang selalu ikut Yesus dan rombongan. Perikop pertama dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang awalnya berniat untuk beristirahat sejenak ke tempat yang sunyi. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika.
Saat itu Tuhan Yesus memahami bahwa para murid butuh waktu untuk istirahat karena banyak hal yang harus mereka kerjakan. Banyak orang yang datang dan pergi mengikuti mereka, bahkan makan pun mereka tidak sempat. Namun rencana ini ternyata sulit dilakukan karena orang banyak pun mendengar kabar kepergian mereka. Bagi banyak orang, Tuhan Yesus adalah tempat kediaman yang memberikan ketenangan dan kesegaran bagi tubuh ataupun jiwa mereka. Sehingga kemanapun Yesus pergi, ada banyak orang yang selalu mengikuti. Bahkan ketika mereka tahu Tuhan Yesus naik perahu, mereka pun rela mengambil jalan darat untuk mendahului rombongan Tuhan Yesus. Mereka seperti kawanan domba yang tidak punya gembala. Sehingga tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan melihatnya. Lalu di perikop kedua, saudara-saudara, bercerita tentang Tuhan Yesus yang mendarat di Genesaret. Orang banyak langsung mengenali segera setelah Tuhan Yesus keluar dari perahu. Mereka berlari mendatangi Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada, orang-orang memohon kepadanya untuk disembuhkan dan hanya sekedar menjamah jubahnya saja. Saudara-saudara, Tuhan berkata bahwa kita adalah tempat kediaman Allah. Inilah yang menjadi identitas kita sebagai anak-anak Kristus. Di mana ada Allah, maka di sana ada damai sejahtera. Ketika Allah berdiam, bertahta, dan berkuasa dalam kita, seharusnya hidup kita mendatangkan damai sejahtera. Ada banyak orang terberkati, merasa nyaman, tenang, dan damai di dekat kita. Sidang jemaat yang terkasih, bayangkan jika setiap anak Tuhan termasuk kita menghidupi identitasnya sebagai tempat kediaman Allah yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Bayangkan ada banyak orang yang akan mendatangi kita, merasakan kasih Kristus dalam hidup kita, dan menjadi percaya kepada Yesus. Pasti sangat membahagiakan. Oleh karena itu, saat ini, hari ini, kita diingatkan dan dikuatkan bahwa Tuhan Allah berkenan untuk tinggal dalam diri kita. Jadi, mari kita jadikan diri kita sebagai tempat kediaman Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Jadikan Tuhan Allah kita yang menguasai dan menuntun hidup kita, supaya lebih banyak orang merasakan berkat Tuhan dan menjadi percaya kepadanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Saat teduh selesai, jemaat bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami membawa doa-doa kami. Kami serahkan kehidupan keluarga kami, dari para orang tua lansia, orang dewasa yang bekerja, beserta seluruh anak-anak dalam karya dan studi dan aktivitasnya. Kami berdoa untuk persekutuan-persekutuan gereja-gerejamu yang ada di dunia, terkhusus GKJ Kutoarjo. Berkatilah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, pemerintah Indonesia, seluruh warga negara Indonesia, seluruh rakyat, agar dapat menghidupi dan menjiwai negara ini demi kesejahteraan bersama. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita dengan membaca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 367 bait pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Mari kita haturkan persembahan dalam doa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyatakan nyanyian pengutusan PKJ pelengkap Kidung Jemaat 267, Damai di Dunia dan Kitalah Dutanya. Damai di dunia dan kitalah dutanya, damai sejahtera amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.